Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Arvelia Juanto dengan NIM 9214222088, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai negara dan konstitusi sebagai salah satu bentuk partisipasi saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk pada pengertian negara, konstitusi, dan bangsa. Negara, konstitusi, dan bangsa merupakan hal-hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Negara tidak dapat berdiri tanpa adanya konstitusi dan bangsa, begitu pula konstitusi dan bangsa tidak ada tanpa adanya negara. Negara merupakan organisasi yang di dalamnya terdiri dari kehidupan masyarakat. Masyarakat di sini dapat dikatakan sebagai anggota di dalam negara tersebut. Sementara konstitusi adalah suatu pedoman yang digunakan negara, atau dapat dikata konstitusi adalah perangkat atau pedoman yang digunakan negara sebagai pondasi berdirinya negara tersebut. Sementara bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu atau negara tertentu yang tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kekuasaan tertinggi baik di luar maupun di dalam. Jadi dapat disimpulkan negara tidak akan ada tanpa adanya pedoman. Pedoman di sini adalah konstitusi yang mengatur seluruh jalannya kehidupan masyarakat di negara tersebut, atau yang mengatur masyarakat, mengatur bangsa di dalam negara tersebut. Begitu pula konstitusi tidak akan hadir atau tidak akan ada tanpa adanya negara. Karena untuk apa konstitusi hadir kalau tidak ada negara? Apa yang mau diatur bangsanya? Bangsa tidak ada kalau tidak ada negara. Mengutip dari salah satu pengertian para ahli, menurut Aristoteles, negara adalah komunitas atau kumpulan keluarga yang sederhana, yang sejahtera dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang berkecukupan. Seperti hal-hal lainnya, terjadinya sebuah negara atau suatu negara tentunya didasarkan oleh sebuah teori. Teori terjadinya negara dibagi menjadi 5, yaitu teori teokrasi, teori organik, teori perjanjian, teori kekuasaan, dan teori kedaulatan. Teori terjadinya negara melalui teori teokrasi didasarkan pada pengetahuan bahwa negara terjadi karena campur tangan Tuhan, atau negara terjadi karena memang sudah kehendak Tuhan. Kedua, teori organik. Teori organik ini mengemukakan bahwa negara terjadi karena memang sudah hukum alamnya suatu negara itu dapat terjadi, atau berdasarkan letak geografisnya negara itu dapat terjadi. Selanjutnya, teori perjanjian. Teori perjanjian mengemukakan bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian dalam suatu masyarakat untuk membangun suatu negara. Seperti hal lainnya, negara juga terjadi didasarkan oleh beberapa teori. Teori terjadinya negara dibagi menjadi 5, yaitu teori teokrasi, organik, perjanjian, kekuasaan, dan kedaulatan. Teori teokrasi mengemukakan bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa campur tangan Tuhan. Langit bumi pun terjadi karena adanya campur tangan Tuhan. Begitu pula negara. Mereka meyakini bahwa negara terjadi karena ada campur tangan Tuhan. Yang kedua, teori organik. Teori organik mengemukakan bahwa di dunia ini terjadi banyak kebutuhan yang harus saling dipenuhi melewati keberagaman dan keanekaragaman. Oleh karena itu, negara terjadi karena adanya keadilan, adanya saling kebutuhan, sehingga membuat mereka saling bekerja sama untuk membangun suatu negara. Ketiga, teori perjanjian. Teori perjanjian ini mengatakan bahwa suatu negara terjadi atas perjanjian masyarakat untuk membangun suatu negara. Teori kekuasaan. Teori kekuasaan mengemukakan
Suatu negara dapat terjadi karena adanya kekuasaan seseorang atau masyarakat untuk membangun suatu negara. Dan yang terakhir, teori kedaulatan mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki kedaulatan yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, dapat membangun suatu negara. Selanjutnya kita masuk pada negara Indonesia. Membahas negara Indonesia, Indonesia sendiri berhasil merdeka atau diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia dalam mengalami proklamasinya atau terbentuknya negara Indonesia itu melalui proses yang sangat panjang, melalui penjajahan-penjajahan sehingga Indonesia dapat berdiri sampai sejauh ini. Berdirinya Indonesia didasarkan oleh satu dasar negara yang dapat kita kenal sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui berbagai proses, Indonesia dapat berkembang dari masa penjajahan sampai pada masa sekarang dengan terus memperjuangkan dan dilandaskan oleh dasar-dasar negara dan pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu unsur-unsur negara. Tentunya terjadinya suatu negara dipengaruhi oleh beberapa unsur. Yang pertama, unsur konstitusi dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif di sini terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan unsur deklaratif dipengaruhi oleh pengakuan oleh negara lain. Kita masuk pada unsur konstitutif. Unsur konstitutif dibagi menjadi 3, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah, tentunya suatu negara dapat berdiri karena adanya suatu wilayah. Jika tidak ada wilayah, negara itu di mana? Letak geografisnya di mana? Jadi, untuk wilayah sendiri dibagi menjadi daratan, lautan, dan udara. Kita masuk pada daratan. Wilayah daratan adalah wilayah di tempat yang dibuat untuk sebagai permukiman warga, permukiman bangsa masyarakat dalam suatu negara tersebut. Di dalam daratan terdapat banyak sumber daya alam yang dapat digunakan oleh negara untuk memajukan negaranya. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu pula lautan. Lautan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Khususnya untuk Indonesia sendiri, sumber daya alam baik di darat dan maupun di laut itu sangat melimpah yang dapat terus digunakan oleh masyarakat, digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Laut sendiri untuk batas-batas wilayahnya ditentukan melalui batas landasan kontingen, zona laut teritorial, zona Z, atau zona ekonomi eksklusif. Kita masuk pada rakyat. Rakyat merupakan kumpulan yang ada dalam suatu masyarakat, dalam suatu negara yang terdiri dari berbagai perbedaan. Perbedaan inilah yang membuat mereka menyatu membentuk suatu negara agar ada yang memimpin masyarakat tersebut. Rakyat merupakan salah satu indikator terjadinya suatu negara. Tanpa rakyat, negara tidak akan terjadi karena negara berdiri sebagai bentuk untuk menghimpun rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Kita masuk pada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah adalah suatu badan kenegaraan yang memiliki kuasa memerintah jalannya negara tersebut, mulai dari memerintah masyarakatnya, membuat kebijakan untuk kemajuan suatu negara. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut dan bagaimana mereka mengatur atau mengelola negara tersebut sehingga menjadi negara yang sejahtera, negara yang maju, dan negara yang kaya. Kita masuk pada unsur deklaratif atau pengakuan oleh negara lain.
Pengakuan oleh negara lain sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Mengapa demikian? Karena kesejahteraan suatu negara itu diatur oleh pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mensejahterakan rakyatnya agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Karena tidak setiap negara mampu menghasilkan semuanya secara sendiri. Tentu diperlukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara tersebut. Jika tidak ada kedaulatan dari negara lain, maka sangat disayangkan negara tersebut akan susah berkembang. Masyarakatnya akan sulit untuk sejahtera karena kebutuhan mereka sangat terbatas. Jadi apabila mereka diakui kedaulatannya secara internasional, secara dunia, mereka dapat bekerja sama untuk saling memenuhi satu sama lain. Jika apabila terjadi suatu konflik negara antar negara lain yang hingga terciptanya suatu peperangan, negara-negara tersebut dapat saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita masuk pada batas-batas negara. Pengertian batas negara. Batas-batas negara merupakan bentuk kebersangkutan wilayah tersebut di mana negara tersebut dapat melakukan segala bentuk kegiatannya di dalam batas-batas tersebut. Jadi, negara tidak dapat melakukan pemerintahannya di luar batas tersebut karena sudah memiliki batas-batas. Batas-batas negara ini ada batas udara, batas daratan, dan batas lautan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Batas daratan bisa berupa secara alami ada gunung, namun secara buatan tembok atau pagar yang dibuat untuk atau sebagai tanda pemisah antara negara satu dengan negara yang lain. Begitu pula laut. Lautan yang luas tidak mungkin menjadi salah satu punya negara saja, tapi laut yang luas itu pun harus dibagi-bagi untuk keberlangsungan negara yang lain. Pembatasan laut ini melalui landasan kontingen, zona laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan lain-lain. Begitu pula udara. Nah, kita akan membahas tentang batas-batas negara Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, begitu juga benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Indonesia ini sangat strategis sehingga dilalui oleh jalur perdagangan dunia yang sangat menguntungkan untuk negara Indonesia. Lalu, bagaimana batas negara Indonesia? Berbatasan dengan apakah Indonesia di sebelah utara, selatan, timur, dan barat? Di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jadi, negara Papua Nugini itu berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Sementara utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina, dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Di selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Terbentuknya suatu negara sama seperti terbentuknya suatu organisasi, pasti didasarkan oleh visi, misi, dan tujuan. Lalu, apa fungsi dan tujuan terciptanya suatu negara? Secara umum, fungsi suatu negara terdiri dari 4, yaitu pertahanan, keadilan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi yang pertama yaitu pertahanan. Suatu negara didirikan sebagai bentuk pertahanan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan suatu negara. Masyarakat di dalamnya tentu berharap terjadinya suatu negara dapat melindungi mereka dari ancaman mara bahaya negara lain. Yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran. Karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, suatu masyarakat akhirnya mendirikan suatu negara untuk dapat saling melengkapi. Untuk itu, negara berfungsi sebagai bentuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau negaranya tersebut.
Selanjutnya ada fungsi keamanan dan ketertiban. Seperti tadinya pertahanan, keamanan dan ketertiban pula berfungsi agar suatu negara dapat menahan bentrokan-bentrokan yang terjadi di antara masyarakat, karena diketahui suatu masyarakat memiliki banyak perbedaan sehingga dibutuhkan negara sebagai fungsi untuk melakukan kebijakan-kebijakan sehingga bentrokan-bentrokan tadi tidak terjadi dan keamanan dan ketertiban terus terlaksana. Yang terakhir ada fungsi keadilan. Negara berfungsi untuk melakukan atau mengadili sesuatu hal yang terjadi. Jadi masyarakat tidak dapat menentukan apabila masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat yang besar. Tentunya diperlukan pihak ketiga seperti negara untuk dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Suatu negara juga terdiri karena adanya suatu tujuan. Secara umum tujuan negara ada 3, yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencari kesejahteraan umum. Yang pertama, memperluas kekuasaan. Suatu negara didirikan tentunya karena ingin memperoleh suatu kejayaan atau suatu kekuatan yang membuat negara tersebut dapat terus berkembang dengan memperluas kekuasaannya ke negara-negara lain sehingga mereka dapat menjadi negara yang kuat. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban hukum. Tentunya suatu negara berdiri karena didasarkan atas dasar konstitusi tadi, yaitu hukum, agar masyarakatnya dapat tunduk pada hukum tersebut sehingga terjadi aturan-aturan dalam negara tersebut dengan tertib, terjadi ketertiban, dan negara tidak berjalan secara amburadul atau acak, tapi dapat terus tertib. Selain itu, mencari kesejahteraan umum. Negara tadi dibentuk karena adanya satu tujuan dalam masyarakat untuk saling dapat memenuhi satu sama lain. Tentunya, dengan adanya negara diharapkan tujuannya kesejahteraan umum masyarakat di dalamnya dapat terpenuhi. Kita masuk pada unsur-unsur konstitusi. Unsur konstitusi dibagi menjadi 3. Konstitusi sebagai wujud perjanjian masyarakat, konstitusi sebagai piagam yang menjanjikan hak-hak manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu bangunan pemerintahan. Konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini seperti undang-undang dasar. Jadi ada catatannya, ada bentuk aslinya sehingga kita tidak hanya mengarang-arang saja, tapi memang sudah ada landasan hukumnya. Konstitusi dalam negara juga memiliki sebuah tujuan, tidak memang hanya hadir dan ya sudah ada konstitusi, tapi tidak. Konstitusi ada atau punya tujuan dengan dihadirnya dalam suatu negara. Konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi pergerakan pemerintah yang berdaulat di dalamnya agar tidak bergerak semena-mena saja, bergerak sesuka hatinya, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dapat tertindas. Oleh karena itu, hadirlah konstitusi sebagai bentuk pembatasan kedaulatan dari pemerintah atau kewenangan dari pemerintahan yang menjalankan suatu negara tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pemahaman, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih dan sampai jumpa.